Mahfud MD yakin tak ada unsur politik di korupsi Kemenaker yang menyeret Caimin. Pertanyaan jaksa KPK bikin Lukas NMB darah tinggi. Emosi tak tertahankan hingga sidang ditunda. Mantan Kadis ESDM Kaltim jadi tersangka kasus korupsi perizinan pertambangan. Fakta persidangan, perusahaan Happy Hapsoro terima 7 miliar rupiah. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Rencana pemeriksaan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan tertunda. Meski begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Caimin pekan depan. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. KPK melayangkan panggilan untuk Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi terkait Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI di Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker. Rencana pemeriksaan Caimin sebagai saksi itu tertunda. Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan 3 tersangka meski belum secara resmi mengumumkannya ke publik. Ketiganya masing-masing 2 orang pihak dari Kemenaker bernama Reina Usman dan I. Nyoman Darmanta, serta 1 orang pihak swasta bernama Karunia. Dugaan korupsi itu sendiri berkaitan dengan pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. Perkara ini terjadi di Kemenaker di masa Caimin menjabat Menaker pada 2012. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri sebelumnya telah menjelaskan runtutan penyidikan korupsi di Kemenaker tersebut. Ali mengatakan alat bukti dari korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker telah terkumpul sejak Juli 2023. Melalui mekanisme gelar perkara, kasus itu lalu dinaikkan ke tingkat penyidikan. Surat perintah penyidikan sprindik lalu keluar di Agustus 2023 atau sebelum Caimin dideklarasikan sebagai bacawa pres. KPK kemudian memanggil Caimin untuk menjadi saksi. Ali Fikri meminta siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh KPK wajib dipanggil. Dia pun berharap mereka yang dipanggil sebagai saksi kooperatif. Namun, Caimin meminta pemanggilan itu untuk ditunda. Lalu, KPK menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Caimin pekan depan. Ali mengatakan pihaknya telah menerima surat permintaan penundaan pemeriksaan dari Caimin. Wakil Ketua DPR ini beralasan telah memiliki agenda di tempat lain hari ini. Dalam surat permohonan penundaan itu, Caimin meminta untuk diperiksa pada Kamis 7 September. Tim penyidik KPK memutuskan untuk memanggil ulang Caimin pada pekan depan. KPK belum memerinci hari pemeriksaan ketum PKB itu dilakukan. Perkara ini menjadi polemik karena dianggap politis mengingat Caimin sendiri baru-baru ini dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden atau bacawa pres mendampingi Anies Baswedan. Meski demikian, KPK menepis bila dikatakan perkara ini berkaitan dengan hal itu. Menko Polhukam Mahfud MD meyakini langkah KPK memanggil Caimin sebagai saksi bukan politisasi hukum. Mahfud meyakini
KPK hanya ingin meminta keterangan dari Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat peristiwa dugaan korupsi terjadi. Dia menyebut Caimin hanya akan dimintai keterangan seperti dirinya saat itu. Dia mengatakan, keterangan dari pimpinan lembaga bisa saja diperlukan untuk melengkapi berkas penanganan perkara. Lukas NMB, mantan Gubernur Papua, mengamuk di ruang sidang. Lukas NMB diperiksa sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Bahkan, Lukas memaki jaksa dengan kata-kata kasar. Berikut cuplikan persidangannya. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Kegaduhan terjadi pada saat sidang kasus korupsi yang menjerat Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB. Lukas NMB mengamuk di ruang sidang. Lukas bahkan sampai memakai jaksa hingga melempar mikrofon. Pada sidang tersebut, Lukas NMB diperiksa sebagai terdakwa kasus suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Lukas mulai emosi saat jaksa mencecarnya soal judi. Jaksa awalnya bertanya kepada Lukas soal saksi bernama Domi Yamamoto. Jaksa bertanya soal aktivitas penukaran uang yang pernah dilakukan Lukas dengan Domi. Lukas NMB mengaku penukaran uang dolar Singapura itu untuk keperluannya saat berobat di Singapura. Jaksa kemudian bertanya sumber uang yang ditukarkan untuk keperluan berobat hingga dugaan bermain judi di Singapura. Lukas menyebutkan uang itu bersumber dari dana operasional Gubernur Papua. Kemudian uang-uang yang tadi saudara gunakan untuk tadi ada yang untuk berobat, ada yang untuk judi, itu bersumber dari mana yang ditukarkan kepada Domi tadi? Dari mana sumbernya? Itu uang operasional saya. Uang operasional saya. Uang operasional terdakwa. Gubernur. Uang operasional gubernur ya. Ada yang bersumber dari Peton Inumbi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, baik. Jaksa kembali bertanya aktivitas judi Lukas NMB di Singapura. Jaksa KPK bertanya apa kegiatan yang dilakukan Lukas NMB bersama saksi bernama Jackson di Singapura. Apakah Jackson ini yang kemudian juga membantu aktivitas saudara selama di Singapura? Selain sebagai driver, dia juga mendampingi saudara pada waktu di Singapura. Mendampingi, ya, mendampingi berobat, mendampingi bermain judi juga. Judi apa? Oke, baik, tidak ada ya. Judi terus. Ya, saya kan hanya menanyakan Pak, menanyakan. Saudara yang tahu faktanya. Oke, tidak ada. Baik. Judi tidak ada. Lalu, Lukas NMB juga emosi saat dicecar jaksa KPK soal kepemilikan Hotel Angkasa di Jayapura. Lukas bahkan memaki jaksa dengan kata-kata kasar. Saya tanya Pak, Bapak tahu nggak Hotel Angkasa? Saudara tahu Hotel Angkasa tahu? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Yang punya siapa saudara tahu nggak? Yang punya siapa Hotel Angkasa? Kau punya. Hah? Kau punya. Saya yang punya? Kau punya. Ya nggak mungkin lah. Ini mengakuinya kenapa? Kau punya. Setahu saudara, saya tanya pelan-pelan ini Pak. Kalau memang itu bukan punya saudara kan sampaikan aja bukan punya saudara. Maka saya tanya, Hotel Angkasa siapa yang punya? Apanya? Yang punya siapa? Kau punya toh? Rimai kau. Apa itu Yang mulia, ini kata-kata kasar yang mulia. Sebentar. Hakim Ketua Rianto Adam Pontoh mencoba menengahi. Hakim bertanya ulang kepada Lukas terkait pertanyaan yang diajukan jaksa. Maaf ya, tadi pertanyaan penuntut umum jelas ya. Apakah terdakwa mengetahui mengenai
Hotel Angkasa. Dia sudah menjawab tidak tahu. Apakah kepemilikan dari Hotel Angkasa itu saudara tahu enggak kepemilikan mengenai Hotel Angkasa? Saudara juga tidak tahu. Saya sudah tahu. Tidak tahu. Jaksa pun mengatakan keberatan atas kata kasar yang disampaikan Lukas NMB. Amukan Lukas NMB terus berlanjut. Kali ini, Lukas NMB melempar mikrofon yang dipegangnya. Aksi tersebut terjadi saat jaksa bertanya soal penukaran uang yang dilakukan Lukas NMB dengan saksi bernama Domi Yamamoto. Penukaran uang itu disebut dilakukan Lukas melalui ajudannya. Saksi memerintahkan ajudan untuk bertemu kepada Domi. Temui ini duit cashnya, kasihkan ke Domi untuk ditukar atau bagaimana? Begitu berarti diperintah ketemu, dikasih duit, duitnya diserahkan. Iya Pak Lukas. Begitu. Begitu yang terjadi. Begitu yang terjadi. Oke. Jaksa terus mencecar Lukas soal penukaran uang. Kalau yang Pak Lukas sendiri lakukan, penukarannya bagaimana? Saya tidak lewat saya. Jadi semua lewat ajudan, tak ada yang lewat Pak Lukas. Karena tadi waktu ditanya majelis Pak Lukas sendiri ataupun dengan ajudan. Maka saya tanya yang Pak Lukas sendiri, itu bagaimana caranya menukar? Pokoknya itu yang terjadi. Pokoknya itu yang terjadi, Pokoknya Pak. itu yang terjadi. Jaksa kembali mencecar Lukas NMB soal penukaran rupiah ke dolar Singapura. Pengacara Lukas NMB sempat mengatakan bahwa Lukas sudah tidak kuat lagi dan meminta agar sidang diskors sementara. Dan mic yang dipegang Lukas NMB sudah tergeletak di lantai ruang sidang. Lukas NMB melempar mic itu ke arah depan yang berhadapan dengan majelis hakim. Sejumlah pengacara Lukas NMB lalu mendekati untuk menenangkan Lukas. Sementara hakim mengingatkan jaksa soal hak ingkar yang dimiliki oleh terdakwa. Hakim juga mengingatkan jaksa tak perlu mengejar pengakuan Lukas karena memiliki saksi. OC Kaligis, salah satu tim kuasa hukum Lukas, meminta agar tensi Lukas dicek. Sidang Lukas NMB kemudian ditunda. Tensi Lukas meninggi setelah mengamuk di ruang sidang. Hakim memutuskan menunda sidang. Sesuai dengan rekomendasi dokter, Lukas NMB diminta untuk segera menjalani perawatan lebih lanjut di RSPAD. Mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, berinisial CB, ditetapkan tersangka oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung terkait perkara perizinan pertambangan yang melibatkan PT Sendawar Jaya. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam penyidikan terbaru, tersangka CB diduga memiliki peran penting dalam melegalisir dokumen palsu yang dibuat oleh tersangka IT. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, berinisial CB, jadi tersangka dalam perkara perizinan pertambangan yang melibatkan PT Sendawar Jaya. CB hanya bisa tertutup lesu saat petugas Jaksa Agung menggiring tersangka keluar dari ruang penyidik pada Jumat 18 Agustus 2023. Tersangka CB diidentifikasi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan dokumen perizinan pertambangan untuk PT Sendawar Jaya. Perannya dalam kasus ini adalah bersama-sama dengan tersangka lain, IT, dalam pembuatan dokumen palsu yang berkaitan dengan perizinan pertambangan. Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam penyelidikan terbaru, tersangka CB diduga memiliki peran penting dalam legalisir dokumen palsu yang dibuat oleh tersangka IT.
Dalam upaya mempercepat proses penyidikan, tersangka CB telah ditahan di rumah tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Penahanan ini akan berlangsung selama 20 hari, dimulai sejak tanggal 18 Agustus hingga 6 September 2023. Kasus ini menunjukkan keseriusan pihak berwenang dalam mengungkap dugaan korupsi dalam izin pertambangan. PT Sendawar Jaya dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaannya tampaknya akan diperiksa lebih lanjut dalam rangka mendalami kasus ini. Tersangka CB dan IT akan menghadapi konsekuensi hukum atas peran mereka dalam pembuatan dokumen palsu yang dimaksudkan untuk mengambil alih izin pertambangan secara ilegal. Dengan demikian, kasus ini menjadi salah satu contoh dari upaya tegas pihak berwenang dalam memerangi tindak pidana korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Sementara itu, IT yang lebih dulu diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka, kini resmi dijerat dengan pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tambahan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Fakta baru persidangan perkara dugaan korupsi BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Direktur Utama PT Cakra Giri Energi Indonesia, Herman Huang mengaku telah memberi uang 7 miliar rupiah kepada perusahaan suami Puan Maharani, yakni Happy Hapsoro. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya di program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. terdakwa yang tengah menjalani persidangan. Mereka adalah ex-Menkominfo Johnny G. Plate, ex-Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, tenaga ahli Hudep UI Yohan Suryanto, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menaksi Manjuntak, dan Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Teach Investment Mukti Ali.
Keenam terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat 1, subsider pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Anang Latif, Galumbang Menak, dan Irwan Hermawan juga didakwa tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yakni pasal 3 subsider pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.